video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa qabla istimrarina fi ta'allumina fi hadhil laylah liajli ta'allumil lughatil arabiyyah khassatan fi darsil uslub, hayya bina nad'ullaha ta'ala awwalan. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk pasangan kita, untuk kedua orang tua kita, untuk anak keturunan kita, untuk saudara-saudari kita, untuk paman uwa kita, a'mamina wa ammatina, wa khwalina wa khalatina, wa satidina wa ustadatina, wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana. Yang sakit semoga Allah anugerahkan kesembuhan, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan, yang sedang ditimpa masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar dan solusi yang sebaik-baiknya untuk kita dan mereka semuanya. Semoga juga Allah turunkan kepada kita semuanya, anugerahkan kepada kita semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, kemakmuran, kejayaan, kesentausaan, dan semua kebaikan yang kita harapkan. Baik untuk kebaikan kita di sini di alam dunia maupun urusan kita kelak di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, naltaqi marratan saniyah fi hadhil laylah liajli ta'allumil uslubil arabi wa nata'allam fi hadhil laylah istimraran lidarsina as-sabiq wa huwa ad-darsu 'anil uslubil arabi fil bahthi 'anil adad qalilan thumma 'anil kalimat misli memerintahkan atau amarobi. Baik, nahnu nastamir. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab kita hari ini, malam hari ini.
dan kita akan melanjutkan pembelajaran uslub tentang sedikit tentang adat dan juga tentang beberapa kata, semisal kata memerintahkan kemarin ya. Pelajaran uslub ini sangat menarik ya, sangat bermanfaat, dan saya lihat alhamdulillah di dalam grup ataupun secara personally Bapak Ibu juga sudah membuat beberapa contoh uslub-uslub dalam kalimat-kalimat. Bapak Ibu silakan di dalam grup bisa mengeksplorasi pemahaman dan kemampuan untuk membuat kalimat-kalimat dengan uslub yang sudah kita pelajari sementara ini. Atau mungkin juga Bapak Ibu bisa membuat kalimat menggunakan uslub-uslub yang Bapak Ibu tahu, baik dari Al-Quran, dari hadis, ataupun dari kitab-kitab yang lain, yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk latihan kita semua. Dan nanti bisa kita sama-sama perbaiki, mungkin di antara kita saling memperbaiki, saling memberitahu, atau juga nanti bisa kita ada bahasan dalam pembelajaran Zoom apa yang sudah kita latih nanti dalam grup gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, nahnu nastamir. Ana sa'aftahu lakum awalan al-kitabah. Baik. Kemarin kita sudah sampai pada bahasan dalam teks kita tentang pertanyaan mengapa setiap muslim wajib sholat 5 kali sehari semalam. Lalu jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat Islam dan Al-Quran untuk salat. Ini sudah kemarin. Kemarin sudah kita bahas cukup panjang lebar ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan dengan kalimat yang lain. Kita akan tuliskan. Selain itu, nah apa bahasa Arabnya selain itu? Selain itu, alif ila dzalika ya. Selain itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh telah memerintahkan umatnya untuk salat 5 kali dalam sehari semalam, dalam sunnahnya. Nah, kemarin kita mengajukan pertanyaan, mengapa setiap muslim wajib sholat 5 kali sehari semalam? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat Islam dan Al-Quran untuk salat. Ya, dan kita tahu bahwa dalam Al-Quran Allah tidak memerintahkan kita melakukan sholat 5 kali sehari semalam. Allah hanya menyebutkan aqimus sholah wa atuz zakah atau aqimis sholata lidzikri. Nah di Al-Quran kita tidak akan temukan dalam Al-Quran menyebutkan sholat 5 kali sehari semalam. Kalau kita baca Al-Quran kita tidak akan temukan dalam Al-Quran itu perintah secara langsung, secara tegas bahwa kita harus sholat 5 kali dalam sehari semalam. Tetapi Allah merintahkan kepada kita dalam Al-Quran itu adalah untuk melakukan atau mendirikan sholat. Aqimus sholata. Atau lengkapnya aqimus sholata wa atuz zakata. Atau ada ayat yang lain aqimus sholata lidzikri dan semacamnya.
Nah, lalu dari mana kita tahu bahwa kita harus sholat 5 kali dalam sehari semalam? Nah, penjelasan tentang sholat 5 kali dalam sehari semalam itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, tetapi ditemukan dalam sunnah Rasulullah atau fil ahaditsin nabawiyah, dalam hadis-hadis Nabi yang bernilai sunnah. Nah, makanya di sini ditegaskan bahwa selain itu Nabi Muhammad sungguh telah memerintahkan umatnya untuk salat 5 kali dalam sehari semalam dalam sunnahnya. Ini kalimat ini sesungguhnya sebagian sudah kita pelajari kemarin uslubnya dan sudah kita berlatih. Nah, sekarang kita akan membuat lagi kalimat yang semisal dengan kemarin, tetapi berbeda subjeknya. Kalau kemarin adalah Allah, sekarang adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Baik, saya akan buatkan dahulu ya. Selain itu bisa menggunakan kata adif ila dzalika. Adif ila dzalika. Adif itu dari kata adofa yudhifu adif la tudif. Seperti aqama yuqimu aqim la tuqim. Ajaba yujibu ajib la tujib. Abata yubitu abit la tubit. Amata yumitu amit la tumit. Seperti itu ya. Nah, amarnya adalah adif dari kata adofa yudhifu adif. Nah, meskipun dalam bahasa Indonesianya selain itu tidak ada kata perintah, tetapi dalam bahasa Arabnya menggunakan kata yang menggunakan fil amar, adif ila dzalika. Nah, diterjemahkan dalam bahasa kita menjadi selain itu atau di samping itu. Itu ya, adif ila dzalika. Oke, saya lanjutkan. Nabi Muhammad sungguh. Adif ila dzalika, Nabi Muhammad sungguh telah memerintahkan. Nah, dalam bahasa Indonesianya kita lihat Nabi Muhammad di awal, ditempatkan di awal. Lalu setelahnya sungguh. Nah, dalam bahasa Arabnya tidak begitu, tidak demikian. Di sini kita temukan ada kata telah memerintahkan. Berarti ini adalah fi'il madhi. Nah, maka untuk membuat kalimat ini kita munculkan dulu fi'il madhi sebelum fa'ilnya Nabi Muhammad. Dan karena di sini ada kata sungguh, maka sungguh itu bahasa Arabnya adalah qad. Nah, jadi alif ila dzalika qad amaro tuh. Qad amaro. Nah, qad sungguh, amaro telah memerintahkan. Nah, lalu mana fa'ilnya dari amaro? Nah, Nabi Muhammad. Jadi alif ila dzalika qad amaro an-nabiyyu Muhammadun. Nah, ummatahu. Sampai di sini dulu. Alif ila dzalika qad amara an-nabiyyu Muhammadun ummatahu. Qad ini huruf taukid. Selepas qad bermakna taukid atau yang merupakan huruf taukid itu, maka sesudahnya harus fi'il madhi, makanya amara. Qad amara. Nah, an-nabiyyu ini adalah fa'il dari amara. An-nabiyyu adalah fa'il dari kata amaro, makanya karena an-nabiyyu adalah fa'il, maka an-nabiyyu rofa, sehingga menjadi dhammah ujungnya. An-nabiyyu, ar-rasulu dhammah. Nah, terus Nabi Muhammad. Nah, ini sering kita temukan ya. Ungkapan Nabi Muhammad itu, bukan ungkapan. Rangkaian kata Nabi Muhammad itu, bahasa Arabnya itu menggunakan mudhof ilaih atau bukan mudhof ilaih. Nah, barangkali ada di antara orang yang baru belajar atau yang sedang belajar bahasa Arab itu menyebut rangkaian kata Nabi Muhammad itu, barangkali ada yang mengatakan begini nih. Nabiyu Muhammadin. Nabiyu mudhof, Muhammadin mudhof ilaih. Ungkapan Nabi Muhammad atau rangkaian kata Nabi Muhammad itu menggunakan
idhofah Nabi Muhammadin ataukah bukan idhofah? Nah, kalau kita menggunakan Nabi Muhammadin yang bawah ini, Nabi adalah mudhof, Muhammadin adalah mudhof ilaih. Nanti artinya bukan Nabi Muhammad, tetapi artinya adalah nabinya Muhammad. Muhammad satu orang, Nabi satu orang yang berbeda. Jadi Nabi Muhammadin artinya adalah nabinya Muhammad. Jadi Muhammad punya seorang nabi. Tidak disebutkan siapa namanya. Nabi Muhammadin. Seperti ungkapan begini. Ilahun nasi. Ilahu mudhof. An-nasi mudhof ilaih. Nah, ilahun nasi artinya adalah Tuhannya manusia. Sembahannya manusia. Ada sembahan, ada manusia. Begitupun Nabi Muhammadin, ada Nabi, ada Muhammad. Maka ungkapan Nabi Muhammadin artinya adalah nabinya Muhammad. Ilahun nasi, sembahannya manusia atau Tuhannya manusia. Nah, tentu yang kita maksud bukan begitu. Yang kita maksud adalah nabi itu namanya Muhammad. Berarti satu orang. Siapakah nabi? Namanya Muhammad. Siapa itu Muhammad? Dia seorang nabi. Berarti nabi dan Muhammad itu adalah satu kesatuan. Bukan dua orang yang berbeda. Bukan dua pihak yang berbeda. Nah, karena Nabi dan Muhammad itu adalah satu orang yang sama, maka Nabi dan Muhammad itu tidak menggunakan struktur idhofah, mudhof ilaih, tidak. Tetapi menggunakan struktur badal dan mubdal minhu. Nah, oleh karena itu, ungkapan Nabi Muhammad, Rasul Muhammad, itu ungkapannya adalah An-Nabiyyu Muhammadun. Apa kedudukan kalimatnya? Nah, An-Nabiyyu ini adalah mubdal minhu. Mubdal minhu. Nah, sedangkan Muhammadun adalah badal. An-Nabiyyu adalah fa'il dari amaro. Makanya dia rofa menjadi harokatnya menjadi doma. Nah, Muhammadun adalah penjelas dari siapa yang dimaksud dengan nabi. Atau dalam bahasa Ilmu Nahwu disebut dengan badal. Badal itu penjelasnya, penjelas. Badal itu adalah penjelas bagi kata sebelumnya. Nah, kata sebelumnya disebut dengan mubdalun minhu, kata yang diganti. Dan badalun artinya pengganti atau ganti. Nah, kalau ada struktur kata yang terbuat dari badal dan mubdal minhu, maka dua kata itu satu kesatuan. Sebagaimana ungkapan hadzal kitabu. Buku ini. Nah, al-kitabu adalah badal. Hadza adalah mubdal minhu. Misalnya saya menunjukkan kepada Bapak Ibu buku ini. Hadzal kitabu, buku ini. Yang dimaksud dengan ini itu apa? Ya buku yang saya pegang. Terus buku yang saya pegang itu yang mana? Yang ini. Jadi buku dan ini itu satu kesatuan, tidak terpisah. Nah, jadi kesimpulannya Nabi Muhammad itu bahasa Arabnya bukan menggunakan idhofah. Nabi Muhammadin tidak, tetapi menggunakan badal dan mubdal minhu. Kata pertama disebut dengan mubdalun minhu, mubdal minhu, dan kata yang kedua disebut dengan badal. Nah, Nabi dan Muhammad itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisah. Nabi Muhammad itu adalah Nabi adalah Muhammad, Muhammad adalah Nabi. Sepadan. Bukan merupakan bagian. Muhammadun bukan bagian dari Nabi, dan Nabi juga bukan bagian dari Muhammad. Nabi dan Muhammad itu satu seutuhnya. Oleh karena itu, maka dalam ilmu Nahwu, inilah yang disebut dengan badalun mutabikun, ya. Badal yang sepadan. Bahasa mudanya gitu. Bahasa yang badal yang sepadan. Antara badal dengan mubdal minhu itu sepadan. Bukan menjadi bagian dari mubdal minhu. Atau istilah yang lain disebut dengan badal syai' min syai'in.
atau badal kul min kul. Badal kul min kul. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah belajar nahwu tentang badal, ada badal syai' min syai' atau badal kul min kul, badal ba'din min kul, dan ada lagi badal istimal, ada lagi badal mutabik. Mungkin sudah pernah dengar itu. Tetapi kita tidak akan bahas ini lebih jauh, sebab ini terlalu teknis dan bukan di sini tempatnya belajar ini. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa ungkapan Nabi Muhammad itu strukturnya atau susunannya adalah badal dan mubdal minhu. Kata pertama an-nabiyyu disebut dengan badal, Kata pertama an-nabiyyu disebut dengan mubdal minhu, dan kata yang kedua Muhammadun disebut dengan badal. Dan Muhammadun karena setara, selevel, sebanding dengan an-nabiyyu, bukan bagian dari an-nabiyyu, maka inilah yang disebut dengan badal mutabiq. Badal yang sepadan, badal yang sesuai. Atau badal kul min kul, badal keseluruhan dari keseluruhan, atau badal syai' min syai', badal sesuatu dari sesuatu. Sama, setara. Siapakah Nabi? Dialah Muhammad. Siapakah Muhammad? Dialah seorang Nabi. Begitu ya. Nah, jadi kalau kapan-kapan Bapak Ibu menemukan ungkapan Nabi Muhammad, Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dan seterusnya, maka ungkapannya menggunakan struktur badal dan mubdal minhu. Mubdal minhunya ma'rifat, an-nabi ada alif lam, badalnya juga ma'rifat. Muhammadun itu meskipun tidak ada alif lam, karena nama orang berarti ma'rifat begitu ya. Sama dengan begini misalnya. Presiden. Mohon maaf, saya menggunakan bangsa Indonesia ya. Di Indonesia itu ada sekarang presidennya adalah Presiden Jokowi. Nah, Presiden Jokowi, presiden itu bahasa Arabnya adalah Rois. Roisun. Rois presiden atau kepala atau pemimpin. Nah, terus Jokowi itu berarti Jokowi. Jokowi tuh. Jokowi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menyebutkan Presiden Jokowi telah datang? Nah, ungkapan Presiden Jokowi telah datang itu bukan Ja'a Roisu Jokowi, bukan. Ja'a Roisu Jokowi. Ja'a Roisu Jokowi. Presiden Jokowi telah datang. Nah, kalau kalimat bahasa Arabnya adalah Ja'a Roisu Jokowi, maka yang datang bukan Pak Jokowi, tetapi kepalanya Jokowi atau ketuanya Jokowi. Jadi Jokowi punya ketua atau punya chief ya di atas beliau. Nah, yang datang itu berarti bukan Jokowinya, tetapi roisnya, ketuanya atau kepalanya, presidennya, bukan Jokowinya. Nah, sedangkan yang kita maksud adalah Presiden Jokowi itu, ya siapa presiden? Ya Jokowi. Siapa Jokowi? Ya Presiden Indonesia, begitu. Nah, maka kalau kita ingin mengatakan Presiden Jokowi telah datang, bahasa Arabnya bukan Roisu Jokowi. Sebab kalau Roisu Jokowi ini mudhof ilaih. Roisu tidak ada alif lam, berarti mudhof. Jokowi adalah mudhof ilaihnya. Mudhof ilaihnya tidak menggunakan alif lam karena nama bukan nama Arab ya. Nah, agar kita mengungkapkan kalimat Presiden Jokowi telah datang itu benar, maka kata roisnya harus dijadikan ma'rifat. Nah, sehingga menjadi Ja'ar roisu Jokowi. Nah, kalau begini maka artinya telah datang Presiden Jokowi. Siapa yang datang? Bapak Presiden Jokowi atau Bapak Presiden yang bernama Jokowi, begitu. Atau misalkan yang lain lagi, raja. Kalau di Arab sekarang siapa raja? Sebelumnya Salman, misalkan Raja Salman. Nah, Raja Salman tuh, Raja Salman. Nah, Raja Salman pergi. Nah, bahasa Arabnya bagaimana? Bahasa Arabnya adalah Zahaba
Al-Maliku. Nah, begitu. Al-Maliku. Dhahabal Maliku Salman. Tuh. Al-Maliku harus menggunakan alif lam. Dhahabal Maliku Salman. Raja Salman telah pergi. Kalau Al-Malik tidak menggunakan alif lam, berarti Al-Malik menjadi mudhof. Kalau kita mengatakan Dhahaba, saya tuliskan dulu ya. Dhahaba Maliku Salman. Dhahaba Maliku Salman. Dhahaba Maliku Salmana. Maka nanti bacanya Dhahaba Maliku Salmana. Maliku adalah mudhof, Salmana mudhof ilaih. Nanti memahaminya bukan Raja Salman telah pergi, tapi mananya adalah rajanya Salman telah pergi. Siapa yang pergi? Bukan Salman, tetapi rajanya. Nah, sedangkan yang kita maksud adalah Raja Salman. Ya, ini raja yang bernama Salman. Salman yang seorang raja. Nah, karena kita maksudnya adalah Raja Salman itu adalah satu orang yang sama, maka harus menggunakan badal dan mubdal minhu. Nah, kalau badal dan mubdal minhu, maka mubdal minhunya harus ma'rifat. Makanya menggunakan alif lam. Dhahabal Maliku Salman. Dan Salmanu karena badal, maka harus rofa. Apa sebabnya? Karena al-Maliku adalah fa'il dari dhahaba. Karena mubdal minhunya al-Maliku adalah rofa, fa'il dari kata dhahaba, maka Salmanu juga sama-sama rofa, yakni fa'il dari dhahaba. Badal dan mubdal minhu itu i'rabnya sama. Kalau mubdal minhunya rofa, maka badal juga rofa. Kalau mubdal minhunya nasab, maka badal juga nasab. Kalau mubdal minhunya majrur, maka badal juga majrur. Begitu ya. Nah, ini pelajaran yang cukup penting dalam mengungkapkan kalimat seperti Nabi Muhammad, Presiden Jokowi, Raja Salman, dan semacamnya. Atau contoh yang lain yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di Indonesia itu, kalau kita menyebut seseorang, itu kalau laki-laki dengan bapak. Kalau perempuan dengan ibu. Kalau di Melayu, Singapura, Malaysia, tuan dan puan. Nah, misalnya begini. Misalnya, atau kalau menggunakan bahasa, sebentar. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bapak, misalnya bapak, bapak, Bapak Soekarno lah kalau bahasa Indonesia ya. Bapak Soekarno menulis, menulis. Nah, dan kita terjemahkan bapak misalnya dengan kata asyikh ya, asyikhu, syekh. Syekhun ya, bapak itu syekhun lah. Karena kalau abun artinya ayah. Beda, Bapak Soekarno dengan ayah Soekarno nanti berbeda. Oke. Nah, coba ungkapan Bapak Soekarno menulis bahasa Arabnya bagaimana? Kataba Asyaikhu Soekarno. Nah, kataba. Kataba Syekhu Soekarno. Tuh. Kataba Syekhu Soekarno. Soekarno. Tuh. Kataba Syekhu Soekarno al-kitaba misalnya ya. Bapak Soekarno menulis buku. Tuh. Nah, perhatikan asyekhu. Asyekhu ada alif lam menjadi marifat. Kalau kita mengatakan kataba Syekhu Soekarno, asyekhunya tidak ada alif lam, maka nanti artinya telah menulis gurunya Soekarno atau syekhnya Soekarno. Begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Sudah cukup saya pikir. Jadi ini pelajaran tentang ungkapan Nabi Muhammad, Presiden Jokowi, Bapak Soekarno, Raja Salman dan semisalnya dan semacamnya
adalah menggunakan badal dan mubdal minhu. Udah, selesai. Sampai bahasan Muhammadun. Alif ila dzalika qad amara nabiyyu Muhammadun ummatahu. Nah, ummata mudhof ilaih. Kenapa ummata ini fathah? Karena maf'ul bihi dari amaro. Nah, terus memerintahkan umatnya untuk salat. Nah, ingat dalam bahasa Indonesianya untuk. Untuk itu kalau kita menerjemahkan secara letter luck, untuk itu bahasa Arabnya adalah li. Tetapi kemarin kita sudah belajar, karena di sini diawali oleh kata amaro, maka kata kerja yang datang setelah kata amaro, maka diawali oleh huruf bi. Makanya untuk sholat bahasa Arabnya adalah bis sholati. Tuh. Bis sholati. Alif ila dzalika qad amara nabiyyu Muhammadun ummatahu bis sholati. Nah, bis sholati ini di huruf jar as-sholati majrur. As-sholati ini masdar sorry atau masdar muawwal? Masdar sorry. Nah, kalau kita menggunakan masdar muawwal bagaimana? Bis sholati. Nah, saya buat gambaran ya. Atau ya. Berarti kalau masdar muawwal berarti adaan, maka menjadi bi'an. Tuh bi'an. Nah, siapa yang sholat itu? Nabi Muhammad atau umatnya? Umatnya. Umatnya Muhammad, umatnya Nabi Muhammad ada berapa banyak? Ramai kan? Ramai, berarti menggunakan jamak kan? Nah, berarti sholatnya harus dibentuk dalam bentuk jamak. Ramai. Maka fi'il madinya adalah sholla, mudhari'nya adalah yusolli. Nah, ketika ramai, ketika jamak, maka yusalluna. Tusalli, tusalli, yusalli, usalli, tusallina, tusalli, nusalli, tusalliyani, yusalliyani, nusalli, tusalliyani, tusalliyani, nusalli, tusalluna, yusalluna, hum yusalluna. Nahnu nusalli, antunna tusallina, hunna yusallina. Nah, berarti kalau hum, berarti yusalluna. Nah, berarti bi'an yusalluna, ya kan? Tetapi ada huruf an huruf nasab. Dan yusalluna adalah af'alul khamsa, fi'il yang 5. Maka menjadi bi'an yusallu. Begitu. Bi'an yusallu. Nah, bis sholati bi huruf jar as-sholati majrur. Bi'an yusallu bi huruf jar. An yusallu adalah an huruf nasab, yusallu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbi hadfun nun. Yusallu adalah fi'il mudhari yang mansub oleh an, dan ciri nasabnya adalah hadfun nun, membuang nun. Wa kalimatu an yusallu fi mahalli jarrin majrurun bi. An yusallu dalam posisi jar adalah majrur oleh bi. Begitu ya. Nah, ini sampai untuk sholat. Setelah itu Nabi Muhammad sungguh telah memerintahkan umatnya untuk salat. Nah, adapun 5 kali dalam sehari semalam itu kemarin sudah kita bahas, sehingga mudah saja ya. Salat 5 kali berarti khamsa marratin. Khamsa marratin dalam sehari semalam fi yaumin walailatin. Ingat-ingat ungkapan dalam sehari semalam bahasa Arabnya adalah fi yaumin walailatin. Fi yaumin walailatin. Oke, fi yaumin walailatin. Dalam sunnahnya, bahasa Arabnya macam mana? Fi sunnatihi. Sunnatin. Gitu. Fi sunnatihi. Tuh. Ya. Dalam ilmu hadis atau dalam usul fikih ada istilah sunnah, ada istilah hadis. Kalau dalam usul fikih, hadis itu adalah semua perkataan, semua perbuatan, dan semua keputusan atau takrir yang dinisbahkan kepada Rasulullah. Bahkan termasuk bentuk fisiknya,
perilakunya, sifat-sifatnya, kebiasaan-kebiasaan beliau. Itu disebut dengan hadis. Nah, sedangkan sunnah adalah semua ucapan atau perkataan, semua perbuatan, dan semua takrir atau persetujuan Rasulullah yang memiliki konsekuensi hukum. Nah, sholat itu kan ada hukumnya. Apa hukumnya? Wajib. Nah, karena sholat berkaitan dengan hukum, maka kita menyebutnya adalah fi sunnatihi, bukan fi hadithihi. Tetapi kalau hadis sebenarnya mencakup semuanya. Perintah sholat juga termasuk dalam hadis. Sebab sholat merupakan sesuatu yang Rasul perintahkan. Berarti itu juga menjadi bagian dari hadis. Dan hadis adalah mencakup semua. Hadis itu lebih umum. Sedangkan sunnah itu hanya yang memiliki pengaruh atau konsekuensi hukum semata. Misalnya kalau Nabi Muhammad berjalan, jalannya misalnya dengan mata pandangan beliau menatap ke depan, kemudian jalannya tidak pelan, tapi juga tidak terlalu cepat, nah itu masuk dalam hadis. Atau misalnya Rasulullah Nabi Muhammad itu rambutnya misalnya berwarna hitam misalnya, itu juga hadis, bukan sunnah. Begitu ya? Begitu saja sekilas. Nah, jadi kalimat ini statusnya adalah dalam sunnahnya, sebab memiliki konsekuensi hukum. Jadi saya baca lagi. Adif ila dzalika qad amara an-nabiy Muhammadun ummatahu bis salati atau bi an yusallu khamsa marratin fi yaumin wa lailatin fi sunnatihi. Selesai. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu, barangkali ada soalan, ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Cukup? Sudah, Alhamdulillah. Boleh tanya Ustaz? Ya Ibu? Selain daripada kalimah selain itu menggunakan adif ila zalik, ada tak kalimah lain yang kita gunakan yang dengan kalimah yang memberi makna yang sama? Boleh, ada. Boleh juga menggunakan bijani bidzalika tuh. Bijani bidzalika. Bijanibi dari kata janiba. Ya. Bi huruf jar. Janibi dari kata janiba lalu menjadi majrur. Makanya bijanibi dan janibi dimudofkan kepada dalika. Maka bi-nya dibaca kasroh. Bijanibi dzalika. Bi harf jar janibi majrur. Mudhof kepada dalika ada mudhofun ilahi tetapi mabniun alal fathi li'annahu ismul isyarah, karena dia adalah isim isyarah, begitu ya. Jadi bijani bidzalika qad amara an-nabiy Muhammadin ummatahu bis salati khams marratin fi yaumin wa lailatin fi sunnatihi. Begitu Ibu. Syukran Ustaz. Ya, baik. Nah, ada lagi soalan? Ada? Oke, kalau tak ada, kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya, barangkali ada mau coba membuat kalimat dari adif ila dzalika atau bijani bidzalika. Siapa mau coba? Satu orang sajalah. Adif ila dzalika. Ustaz nak tanya Ustaz. Tadi Ustaz kata adifun illa zalik sama dengan bijani bidzalik kan? Iya. Yang kalau bi khalafi zalik tu apa? Bi khilafi dzalika. Bi khilafi dzalika artinya sebaliknya. Di sebaliknya. Oh, di sebalik. Iya. Bi khala Khilaf. Bi khilafi dzalika. Oh, maknanya di sebalik. Dengan khilaf itu sesuatu yang terbalik, yang berlawanan. Khilaf. Opposite, is it opposite? Opposite. Okay. Ustaz, Ya Ibu Hajwi. saya masuk lambat tadi. Adif itu jadi apa? Itu fi'il ke apa? Fi'il amar. Oh, fi'il amar. Ya, dari adhafa yudhifu adif. Oh, adif. Oh, Ya, jadi maksudnya bila adif ila dzalika, kalau fi'il amar
tapi dia tak ada perintah kerana selain itu Iya. ungkapan ini maknanya selain itu tetapi Iya. penggunaannya penggunaan fi'il amr. Iya. Oh. Adif ila dzalika, kata adif dari kata adhofa yudhifu adif. Tapi ini justru maknanya menjadi selain itu atau apa? Ya, selain itu ya, selain itu. Jadi Ungkapannya tidak begitu. Ini boleh bagian dari apa? diterjemah. Ungkapan Nah. bahasa Arab. Jadi tidak boleh diterjemah secara literal ya? Tidak bisa diterjemahkan secara literally, literal tidak. Baik. Jadi nanti makanya sandarkanlah kepada hal itu, tidak begitu. Adif itu kan kalau diterjemahkan apa adif itu? Kan mudhof disandarkan. Ya. Adhofa yudhifu. Adif. Kalau kita terjemahkan literal, adif itu sandarkanlah ila dzalika kepada hal itu. Sandarkanlah kepada hal itu. Justru kalau kita memahaminya literally, secara literal, nah ini malah tidak paham. Ya. Nah, tapi karena kita sekarang sudah tahu bahwa adif ila dzalika itu maknanya adalah selain itu, ya kita sekarang mengerti. Understood Adif ila dzalika atau bijani bidzalika. Okay. Karena kesebut tiga-tiga huruf lah. Adifun dzalika. Adif ila dzalika. Dzalika. Syukran. Gitu, atau bijani bidzalika. Begitu ya, Bu ya? Ya, syukran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ada mau coba tak buat kalimat? Nanti aja atau nanti saja kalau sudah selesai ya. Baiklah kalau gitu. Nah, tambahan pula. Nah, tambahan pula juga sama dengan adif ila dzalika ini. Jadi boleh gunakan adif ila dzalika lagi. Ini terlalu banyak, ada 2 kali adif ila dzalika ya. Tapi biar berbeda, boleh juga menggunakan ungkapan yang lain. Ziyadatan ala dzalika. Sebetulnya yang tadi itu, yang selain itu bisa gunakan bijani bidzalika. Nah, yang sekarang bisa gunakan adif ila dzalika, biar berbeda gitu. Tapi karena tadi sudah kita jelaskan adif ila dzalika, maka sekarang kita yang gunakan yang lain. Ziyadatan ala dzalika. Tambahan atas hal itu. Ini terjemahan dari tambahan pula. Oke, saya tuliskan Indonesianya dulu ya. Tambahan pula. Ini ungkapan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Melayu paham tak nih? Tambahan pula. Paham, Ustaz? Paham. Paham ya? Mafhum. Tambahan pula, salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, segini aja dulu. Tambahan pula, salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimanakah bahasa Arabnya? Nah, kalau sholat kita sudah tahu bahasa Arabnya adalah as-sholatu. Terus bisa bahasa Arabnya apa bisa? Boleh kan? Bisa atau boleh? Nah, bahasa Arabnya adalah istato'a. Bisa boleh lah, boleh. Ya, dalam bahasa Melayu boleh ya. Nah, bisa atau boleh itu bahasa Arabnya adalah istato'a. Istato'a. Mudhari'nya bagaimana? Istato'a. Yastati'. Nah, yastati'u. Nah, kita akan belajar sekarang tentang menggunakan kata bisa atau boleh. Atau bahasa Arabnya yastati'u. Istato'a yastati'u. Salat itu boleh atau bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimanakah ungkapan kalimat seperti ini? Nah, untuk kata bisa atau boleh dalam pengertian bahasa Melayu, Malaysia, Singapura, Malaysia, maka gunakan istato'a. Jadi, salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Salat. Berarti fa'il dari kata istato'a adalah Salat. salat. Nah,
Kalau sudah tahu fa'ilnya adalah sholat, maka sesuaikan fi'ilnya itu domirnya beda, sesuai. Kalau kita sudah tahu bahwa fa'il dari istatoa adalah sholat, dan sholat adalah sholatun mu'annas, maka kata istatoa harus dibuat menjadi domir Iya. mu'annas. Muannas. Iya. Iya, iya. Mu'annas juga. Iya. Berarti hia kan? Iya. Berarti hianya bagaimana? استطاع Kalau fil madi dulu, fil madi. استطاعت Istatoat. Istatoa. Ya. Kenapa kita menggunakan fil madi? Sebab tadi di atas kita menggunakan amaro fil madi, ya kan? Ya. Tadi kan Allah telah memerintahkan. Iya. Menggunakan amaro kan? Iya. Ya. Pada amal. Fil madi bukan? Iya. Fil madi. Nabi Muhammad sungguh telah memerintahkan. Qad amaro juga, fil madi juga kan? Ya. Nah, maka kata bisa mencegah juga, kata bisa juga di sini menggunakan fil madi agar sama dengan yang di atasnya. Nah, fil madi berarti istato'a. Kemudian karena fa'il dari istato'a adalah sholat dan sholat adalah mu'annas, maka kata istato'a kita mu'annaskan atau kita tasrif ke domir hiya. Nah, cara membuat hiya untuk kata istato'a adalah istato'at, ya kan? Iya. Ziyadatan ala dzalika istato'at. Oh. Nah, bahasa Arabnya kata kerja dulu, fi'il dulu, bukan as-salatu dulu. Jadi istato'at as-salatu. Ziyadatan ala dzalika atau alif ila dzalika istato'at as-salatu. Istato'at adalah fi'il madhi. As-salatu adalah fa'ilnya, fa'il dari istato'at. Nah, perhatikan, bisa mencegah. Mencegah itu kata kerja bukan? Iya. Kata kerja. Lalu bisa bahasa Arabnya kan istato'a. Kata kerja bukan? Iya. Berarti antara istato'a dan kata mencegah itu dua-duanya sama-sama fi'il. Nah, ketika kita merangkai dua fi'il ini, maka bahasa Arabnya ada caranya. Sholat bisa mencegah. Mencegah itu bahasa Arabnya apa? Naha. Naha yanha. Naha yanha. Ya, mencegah. Naha Yanha. Nah, fil madinya, mudhari'nya adalah yanha. Nah, baik. Istato'at as-sholatu. Nah, kalau mencegah kan tadi naha. Apa yang mencegah itu? Sholat atau yang lain? Sholat. Sholat mu'annas bukan? Iya. Mu'annas. Berarti kata naha atau yanha itu harus mu'annas juga. تنهى Tanha kalau mudhari. Kalau fil madi nahat. Nah, bagus. Masya, masyat. Jaro, jarot. Kawa, kawat. Goa, goat. Nawa, nawat. Dan seterusnya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita ingin menggunakan kata istato'a, kalau kita nak menggunakan kata istato'a atau yastati'u, kemudian sesudahnya ada kata kerja, ada fi'il, maka sebelum fi'il yang kedua itu harus diawali oleh an masdariyah. An. Jadi istato'a as-salatu an. Tuh. Nah, an ini huruf nasab. Dan setelah an itu selalunya biasanya menggunakan fi'il mudhari. Ya. Maka meskipun istatoat ada fi'il madi, maka fi'il sesudah istatoat itu harus menggunakan fi'il mudhari. Mengapa? Karena diawali oleh an. Oh, boleh tukar ya? Harus menggunakan mudhari karena diawali oleh an. Iya. Sehingga istatoat as-salatu an. Nah, tadi yanha mudzakkar huwa. Kalau muannas hiya تنهى anha tuh. Nah, antanha semula adalah antanhaya. Tetapi ya-nya tak boleh dibaca.
Tanha. Jadi tanha ini fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbi fathatun muqaddaratun alal ya'i atau alal alifil maksurati. Ciri nasabnya adalah fathah yang muqaddarah, fathah yang dikira-kira atas alif maksurah di akhir huruf lam fi'il. Gitu. Ketika rofa juga tanha. Ketika nasab tanha, tidak berbeda. Hanya ketika jazm yang berbeda. Karena kalau jazm huruf ilatnya dibuang. Tanha, hanya pendek. Kalau ada huruf jazm misalnya lam tanha. Kalau pakai lam ya saya tulis aja ya. Lam tanha. Tuh. Lam harfu jazmi. Nah, tanha fi'il mudhari majzum. Nah, ciri jazmnya adalah hadfu harfil illati, membuang huruf ilat. Nah, karena tanha di sini diawali oleh an, maka tanha menjadi mansub. Dan ketika mansub, tanha tetap tulisannya sama dengan ketika rofa. Jadi tanha juga. Hanya saja. Dikekalkan ya Ustaz. Bagaimana Ibu? Dikekalkan huruf ya-nya di sini Ya, ujungnya. benar. Dikekalkan huruf ya-nya kalau mansub. Hmm. Kalau majzum baru dibuang huruf ilatnya. Oke, habis ini paham? Istata'at as-salatu an tanha istata'an. Nanti kita berlatih membuat kalimat yang terbuat dari istata'a dengan an. Bisa mencegah, bisa menulis, bisa membaca. Muhammad bisa menulis dengan benar. Contohnya Ali bisa berjalan dengan cepat. Salman bisa mengendarai kereta, mobil. Nah, itu nanti bagaimana ungkapannya, contohlah seperti ini. Ini uslub yang sering kita temukan dan kita bisa gunakan dalam sehari-hari kita. Bahasa harian kita, daily language ya. Al-lugha al-yaumiyah. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Istata'at as-salatu. Nah, as-salatu ini ada alif lam ya, marifat. Terus sebelumnya nih istata'at ini kan sukun. Kalau kita mau baca dipotong, dipenggal, maka istata'at as-salatu. Tetapi kalau kita ingin membacanya lebih efisien, lebih simple, boleh tak sukun diberi harokat. Nanti kalau diberi harokat, maka sukunnya menjadi kasroh. Jadi istata'atis sholatu an tanha. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana bahasa Arabnya? Nah, ingat, selepas tanha harus diikuti huruf jar'an. Ain dan nun. An ya. Lalu sesudahnya kan perbuatan keji bahasa Arabnya adalah al-fahsya. Wasya wal munkar. Nah, anil fahsya'i wal Al-Munkari. munkaro. Kenapa mungkari? Maktuf kepada al-fahsya'i, ya kan? Ya. Nah, udah tahulah kita. Alhamdulillah. Sudah banyak yang kita tahu, alhamdulillah ya. Ziyadatan ala dzalika atau adif ila dzalika istata'atis salatu an tanha 'anil fahsya'i wal munkari. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Bukannya itu. Apa tuh? Yang Ta'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Tuh. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Selepas ya'muruna bi, selepas yanhauna ada an. Nah, ini aturan main atau uslub ya, uslub dalam bahasa Arab. Menemukan sebuah kata harus tahu juga huruf jar sesudahnya, apa itu juga bagian dari uslub. Oke, selesai ya. Tambahan pula ziyadatan ala dzalika atau adif ila dzalika, salat itu bisa mencegah istata'atis salatu an tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, baik, mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini itu tidak diterjemahkan tilka? Nah, sebab itu di sini bukan bermakna isim isyarah.
Jadi tidak istato'at tilka sholatu, tidak. Tetapi itu di sini adalah menerjemahkan fa'il ya. Karena ada alif lam dimarifatkan. Bukan menunjuk. Kalau menunjukkan berarti sholatnya ada di depan kita, ditunjuk. Sedangkan ini maksudnya bukan ditunjuk, tetapi sholat sebagai sebuah pengertian, sebuah definisi. Begitu, alhamdulillah. Nah, kita fokus pada kata istato'a dan an. Kita akan berlatih menggunakan kata bisa dalam kalimat. Bisa atau boleh ya? Bisa dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Melayu. Coba kita buat contoh nih. Nanti Bapak Ibu silakan terjemahkan ila al-Arabiyah. Misalnya Zaid bisa pergi pagi hari. Nah, coba. Zaid bisa pergi pagi hari. Bagaimana bahasa Arabnya? Siapa mau coba? Zaid bisa pergi pagi hari. Baik, saya coba dulu ya. Istata. Istato'a Zaidun. Zaidun Istata'a Zaidun an yadhhaba. an an yadhhaba yadhhaba. Sabah. fis sabah. Ya, boleh sobahan langsung menjadi dorof zaman. Sobahan atau fis sobahi Fis sabahi. atau indas sobahi. Ya. Istato'a Zaidun an yadhhaba sobahan. Zaid bisa pergi pagi hari. Nah, gitu ya, mudah ya. Yang kedua, misalnya lagi yang lain. Salman bisa membaca buku. Bagaimana bahasa Arabnya? Salma istata'a Istato'a Salmanu Salmanu an an yaqra'a yaqra'al kitaba. Kitabah. Tuh. Bisa kan gitu ya? Nah. 3. Ali bisa atau boleh? Ali bisa menulis Istata'a Aliyun Aliyun. Aliyun ayaktuba Istato'a risalata Aliyun an yaktuba. Yaktuba arisalata. Aha, bagus arisalata. Tuh, begitu contohnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Pak Ustaz, Nah, baik, Ustaz. sekarang kita Pak Ustaz, maaf. Pak Lukman bagaimana? Ini an juga boleh kita panggil sebagai masdar, Ustaz. Masdar muawwal. Masdar, masdar muannas bin. Betul, ini semuanya masdar muawwal. Baik, nanti kita akan coba buat perbandingan bagaimana masdar muawwalnya. Tapi sementara kita berlatih dahulu menggunakan kata istato'an, masdar muawwal dulu. Nanti setelah itu kita bisa buat menjadi masdar sorry. Setelah ini. Baik. Nah, begitu Pak Lukman ya. Maaf. Oke. Sekarang silakan Bapak Ibu coba buat kalimat yang menggunakan kata istato'a. Bisa, bisa, bisa. Silakan menggunakan konsep sendiri. Konsep masing-masing. coba Ustaz. Ibu Salamah Harun, silakan. Istata'at Fatimatu Ya. an taqra'al Qur'ana. Nah. Istata'at Fatimatu an taqra'al Qur'an. Taqra'al Qur'an. Nah. Kenapa nah bukan nu? Maf'ulun bih. Oh, maf'ulun bih. Bihi, bagus, Ya. alhamdulillah. Istata'at Fatimatu an taqra'al Qur'an. Oke, bagus, selamat, alhamdulillah. Baik, Ibu Salama, oke. Sahih. Ada lagi yang lain, silakan. Istata'at. Ibu Misalma. Istata'at Zainabu an tatbaha. Antat bakho. An Masak, tatbaha. ya Bu ya. Kuk lah. Ya. An tatbaha. Antat bakho, Ibu kho. Ho. An tatbaha. Ya, terus? Ta'am.
At-ta'ama. Bagus. Ta'ama. Alhamdulillah. At-ta'ama. At-ta'ama wa at-ta'amu. At-ta'ama kulla yaum. Mi. At-ta'ama maf'ul bihi ya. Maf'ul bihi. At-ta'ama. Istata'at Zainabu an tatbakhat ta'ama. Bagus. Ta'am. Selamat. Alhamdulillah. Kulli yaum setiap hari. Kulla. Kulla Kan zorob. yaumi. Kulla Kulla yaumin. yaumin. Zorob ibu Hari. berarti harus kulla bukan kuli. Kulla Kan kulla yaumin. yaumin kan keterangan waktu. Ya, Betul tak? betul. Jadi kullanya menjadi fathah mansub. Nah, Kulla yaum. setiap hari itu dorob. Jadi mudah lah tu, mudafun ilaih. Kulla Kulla. mudhaf, yaumin mudhaf ilaih. Bagus Ibu Misama, selamat alhamdulillah. Hafil ya Ustaz. Ya, Ibu Saadi Harun silakan. Istata'a al-waladu ayyaqra'al Qur'ana jaydin ya Ustaz. Baik. Oke. Istata'a al-waladu Ayyaqra'al Qur'ana an yaqra'al Qur'ana. Terus? dengan baik bijaydin ya. Dengan baik bahasa Arabnya apa? Jayidan. Jayyid. Well bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggrisnya well. Arabnya jayidan. Okey. Dan jadi hal ya Ustaz. Jadi hal, benar. Istata'al waladu ayyaqra'al Qur'ana jayidan. Well, bahasa Inggrisnya well, itu bahasa Arabnya jayidan. Jayidan, jayidan, jayidan. Well. Bagus Ibu Sa'adiyah Harun. Berikutnya lagi saya mau coba, silakan. Saya cuba Ustaz. Ibu Sarifah Rogayah. Istata'a waladi Istata'a waladi, anak saya. anakku baik. Istata'a waladi An yazhaba an yadhhaba al-madrasata wahidan. an yadhhaba ke sekolah. Yes, al-madrasata. Ila Ibu, an yadhhaba ila. Ila madrasati Ila madrasati, ya. wahidan, seorang sendirian. Seorang. Wahidan. Seorang itu wahdahu. Tak pergi sekolah sendirian, wahidan betul. Wahdah. Oh, wahdahu. Ada. Atau munfaridan. Okey. Ata'u al-waladi. Ataupun nafsahu boleh Ustaz Tashaba. Ya, sampai. An yadhhaba ila madrasati nafsahu. Muf. Nafsahu itu dirinya, Ibu. Oh, dirinya. Ya kan, saya sendiri pergi ke sekolah. Ana nafsi adhabu ila madrasati. Saya sendiri. Sendiri. Okey. Bukan sendirian. Kalau sendirian bukan nafsi. Kalau nafsi itu sendiri, bukan sendirian. Berbeda antara sendiri dan sendirian. Kalau wahdah di sini kan maksudnya pergi sendirian, tidak ditemani oleh orang tua kan? Ya. Ya Ibu Sarifah begitu ya? Dia pergi seorang-seorang. Sendiri, ya, pergi sendiri. Anakku bisa pergi ke sekolah sendirian. Ya, Apa alone ya bahasa Inggrisnya ya? Alone ya. alone. Ya alone. Nah, bahasa Arabnya boleh wahdah, boleh munfaridan. Munfaridan. Okey. Munfaridan itu sendirian. Okey. Wahdah Ibu, Bapak Ibu ingat dalam tasyahud ya. Wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. Wahdah. Kalau wahidan tu apa Ustaz? Wahidan satu. Oh. Wahidan satu. Kalau wahdah sendirian. Oh, okey. Nah, ini juga nanti bisa kita gunakan ungkapan wahdah ini. Wahdah. Kalau laki-laki wahdahu. Kalau misalnya istato'at binti antadhaba ila madrasati, maka wahdaha. Nih saya buatkan ya. Okey. Kalau misalnya nanti muannas misalnya perempuan ya, istato'at binti antadhaba ila madrasati wahda
Ha. Wahdaha. Kenapa ha? Karena binti muannas, ya kan? Istato'at binti an tadhhaba ila madrasati wahdaha. Kalau menggunakan munfarid berarti munfaridatan. Tuh. Karena muannas kan munfaridatan. Paham tidak Bapak Ibu? Kalau misalnya anak-anaknya ramai, aulad, anak-anakku bisa pergi ke sekolah sendirian. Ada tidak? Anak-anaknya ramai kan? Mungkin tak kita mengucapkan, anak-anakku pergi ke sekolah sendirian. Tak boleh. Bersama-sama boleh Ustaz. Ustaz bersama-sama boleh. Nah, berarti ma'an. Kalau bersama-sama ma'an. Ya, Nah, kalau bersama-sama ma'an. Ma'an. Ustaz bisa juga Ustaz jika sekolahnya dekat di rumah. Bagaimana Ibu Zara? Bisa pergi sendirian jika sekolahnya dekat di rumah. Tapi kalau ramai tak kena. Kalau ramai-ramai Kalau ramai dah tak berdiri lagi. tak boleh sendiri lagi. Bersama. Tak boleh sendiri ya. Ma'an. Bersama-sama. Ma'an, berarti ma'an. Kalau sudah Dhahaba boleh. auladi ila madrasati ma'an. Ma'an. Bersama-sama, together. Nah, kalau berkelompok, jamaatan. Salat jamaah kan salat berkelompok. Dia punya istata'at dah kena tukar lah Ustaz. Bagaimana Ibu? Bagaimana Pak Lukman? Istata'at nak kena tukar juga kepada ini jamak kan? Tidak. Baik. Tidak. Kalau sebentar. Kalimat istatoat Fatimatu, istatoat Zainabu, istatoat waladu dan sampai akhir itu ini jumlatun fi'liyatun atau jumlatun ismiyatun? Fi'liyah. Ya. Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Apa sebabnya disebut dengan jumlah fi'liyah? Dimula dengan Kalimat ini diawali oleh fi'il. Ini jumlatun fi'liyatun. Ya kan? Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan jumlah fi'liyah, berarti fi'ilnya di depan, maka fi'il itu selalu mufrad. Ya. Kalau kita menggunakan jumlatun fi'liyatun, maka fi'il selamanya harus mufrad. Tinggal sesuaikan mudzakkar atau muannas. Contoh nih. Misalnya gini ya. Kata yang lain. Zahaba. Ini bisa digunakan dalam kata-kata yang kalimat berbeda. Tapi ini contoh saja. Zahaba at-talibu. Zahaba fi'il. Mana fa'ilnya? At-talibu. Ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Fi'liyah. Baik, sekarang kalau at-talibani dua orang murid pergi. Fi'ilnya bagaimana? Tetap zahaba. Mufrad. Sekarang kalau at-tulabu jama. Tetap zahaba. Tidak berubah menjadi kata yang lain. Zahabat tolibu, zahabat tolibani, zahabat tulabu. Tetap. Zahaba tetap mufrad. Mengapa? Karena jumlah ini adalah jumlatun fi'liyatun. Berbeda kalau misalnya kita gunakan jumlah ismiyah, at-tolibu diawalkan. At-tolibu zahaba. Nah, kalau at-tolibu zahaba, strukturnya apa dan apa? Kalau zahabat tolibu, zahaba fi'il. At-tolibu fa'il, ya kan? Ya. Sekarang kalau at-tolibu zahaba, at-tolibu apa kedudukannya? Jumlah ismiyah. Mubtada. Zahaba khobar. Kalau kalimat terbuat dari mubtada khobar namanya jumlatun ismiyah. Nah, berarti yang ini maaf, nanti dulu deh. Sekarang kita ubah menjadi at-tolibani.
At-talibani zahabani. Zahaban. Zahabat, jangan lupa. Oh, Kalau fi'il zahabat. madhi, Musana bukan zahabani. Kalau yang ani itu kalau isim. Muslimun, muslimani, tolibun, tolibani. Itu isim kalau ani. At-talibani zahaban. Nah, berarti ingat dhahabtu, dhahabta, dhahaba, dhahabtu, dhahabti, dhahabat, dhahabna, dhahabtuma, dhahaba, huma. Zahabu. Nah, gitu. Jadi ingat-ingat itu ya, tasrif. Sekarang kalau jama' at-tulabu. Tulabu. Zahabu. Zahabu. Tuh. At-tulabu zahabu. Ini perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Iya. Ini al-jumlah al-fi'liyatu. Yang ini adalah al-jumlah al-ismiyatu. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan jumlah fi'liyah, maka fi'il itu tetap mufrad. Sekalipun fa'ilnya musanna atau jamak. Contohnya ada di sebelah kanan, yang E. Kelompok E. Sedangkan apabila jumlah ismiyah, maka fi'il yang menjadi khobar dari mubtada sebelumnya itu harus menyesuaikan mubtadanya dari sisi mufrad, musanna dan jamaknya. At-talibu mufrad maka zahaba mufrad. At-talibani musanna maka zahaba musanna. At-tulabu jamak maka zahabu juga jamak. Jadi yang kelompok B ini, kelompok B ya, fiilnya harus menyesuaikan mubtada karena fiilnya menjadi khobar. Ini jumlah ismiyah. Nah, ini yang mudzakkar. Bagaimana kalau muannas? Kalau muannas tinggal fiilnya aja menjadi muannas. At-talibatu maka menjadi zahabat. Jadi saya tuliskan ya. Zahabat at-talibatu. Kalau dua orang pelajar perempuan bahasa Arabnya macam mana? Sama juga zahabat. Talibatan, berarti zahabat juga. Jama dari at-talibatu? At-talibatu. Fiilnya tetap zahabat. Ini jumlah fi'liyah ya. Sekarang jumlah ismiyah. At-talibatu. At-talibatani. At-talibatu. At-talibatu Zahabat. Zahabat. Kalau at-talibatani zahabata, ingat zahabata. Huma untuk muannas itu zahabata. Kalau at-talibatu Zahabna. at-talibatu domirnya apa? Hunna. At-talibatu hunna. Makanya fiilnya juga harus hunna. Zahabna. Jadi zahabna. Paham ya Bapak Ibu ya? Fahim tuh. Ini al-jumlah al-fi'liyah. Kalau nanti ada Bapak Ibu yang screenshot ya, ini bisa di share di grup ya. Ini prinsipnya. Contoh untuk memahami tentang perbedaan antara jumlatun fi'liyatun dan jumlatun ismiyatun. Begitu. Nah, sekarang kembali kepada kata istato'a tadi. Yang halaman berapa ya? Muka surat berapa tadi? Muka surat 5. Istato'at Fatimatu an taqra'a. Istato'at Zainabu an tatbakha. Istato'al waladu an yaqra'a. Istato'al waladi an yadhaba. Istato'at binti an tadhaba. Ini semuanya mufrad ya. Maka tidak ada yang berbeda, hanya muannas mudzakarnya saja sesuaikan.
Nah, sekarang kita bisa buatkan nih. Kalau istatoa kita ubah. Misalnya begini. Dua pelajar bisa membaca. Oh, bagaimana nih? Dua pelajar bisa membaca buku. Bahasa Arabnya macam mana? Istata'a Istatoa At-Talibani at-talibani ayyaqra'a ayyak. Yaqra'a. Nah, bagaimana nih? An yaqra'a panjang. Yaqra'a. Coba semula an yaqra'ani kan? Ya. Lalu ada an maka menjadi mahdhuf nunnya, hadfun nun. Jadi an yaqra'a al-kitaba. Kitabah. Nah, Bapak Ibu, istatoa talibani ini jumlahnya ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Ya. Fi'liyah. Nah, sekarang coba ubah kalimat ini menjadi jumlah ismiyah. At-talibani. At-talibani Ini Istata'a istatoa terus Yaqra'a. al-kitaba. Itu at-taliban istato'a an yaqra'a al-kitaba. Beda kan? Sedikit? Sedikit beza. Oke. Udah, kita lanjutkan. Kalau Sekarang Ustaz kalau ramai, At-talibun. para pelajar. Tulab. At-Tulabu. Para pelajar bisa menulis. Jumlah fi'liyah dulu. Oh, fi'liyah dulu. Yaqra'u. An yaqra'u. Sama. Mulai yaqra'una. Ustaz menulis Itulah dia hazaf Azam nun. nun. Ustaz Bukan menulis yaktubu. Yaktubu. Yaktubuna. Yaktubu. Jadi an yaktubu ya. Ayat tubuh. Ya, bukan yaqra'u tadi salah tulis, mohon maaf. Jadi istata'atul labu an yaktubu al-kitab. Kitabah. Dan ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Ya. Sekarang coba ubah menjadi jumlah ismiyah. At-tullabu. At-tullabu istata'u Ayat An yaktubu an yaktubu al-kitab. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Kalau sama Ustaz. Bersama Ustaz boleh. Ya. Sekarang berlatih dulu, berlatih. Nah ya. Nah, baik. Sebentar. Kalau pelajarnya perempuan, dua pelajar perempuan. Dua pelajar perempuan. At-Talibatani. Dua pelajar perempuan bisa bisa Ibu Misama bisa memasak saja ya. Bisa menjahit sebentar. Bisa menjahit. Menjahit boleh. Bisa menjahit. Jahit apa Ustaz? Mahit. Haid. Foto yakhitu. Ya. Itu. Nah, baik. Kita gunakan jumlatun fi'liyatun dulu. Fi'liyah, okey. At-talibani. Fi'liyah dulu. Istato'at. Atau libatan
An apa ni? Zahid tu tak tahu. Lupa Zahid apa. Antakhito. Takhita. Antakhito. Tapi itu baju apa Ustaz? Pakaian ke? Baju. Pakaian? Malabis. Al-Siyabah. Al-malabis. Bisa. Baik. Al-Malabisa aja yang Bapak Ibu tahu ya. Al-Malabisa. Oke. Malabisa. Ya. Al-Malabisa. Banyak. Itu jamak Ustaz kan? Malabis. Ya, jama dari malbasun. Malbasun, malbasani, malabis. Malabis. Ini jumlah apa? Fi'liyah kan? Ya. Sekarang coba tukar menjadi jumlah ismiyah. At-talibatani. At-talibatani. Istato. Ata. Istata'ata. Al-malabisa. Malabisa. Antakhito al-malabisa. Antakhito panjang ya, karena musana kan? Antakhito al-malabisa. Sekarang yang jamak. Saya pindah ke halaman berikutnya sebab ruangnya sudah tidak cukup. Nah, para pelajar perempuan. Para pelajar perempuan bisa apa tadi? Bisa menjahit pakaian. Jumlah fi'liyah dulu macam mana? Ya. Istato'at. At-talibatu. Para pelajar perempuan. Dia bukan tahitu. Baik. Ini film madinya apa? Film madinya menjahit itu. Foto. Yakhitu. Amarnya khit. La takhit. Antahitna Ustaz. Nah, yakhitu fil mudhari, domirnya huwa. Coba tasrif. Akhitu, takhitu, yakhitu. Akhitu, takhitina, takhitu. Nakhitu, takhitoni, yakhitoni. Nakhitu, takhitoni, takhitoni. Nakhitu, takhituna, yakhituna. Nakhitu, antuna. Takhituna. Hunna. Tahitna. Yakhitna. Bukan tuna. Kalau tuna fil madi. Oh ya. Yakhitna. Fil mudhari berarti hunna yakhitna. Kalau tuna sama na itu fil madi ya. Ituna khitna itu fil madi. Yakhitna. Nah. Baik, berarti foto yakhitu kalau untuk yakhitu kalau untuk hunna adalah yakhituna. Nah, baik. Jadi istata'at at-talibatu an yakhitna. Baik, ini yakhitna kan mansub oleh an ya? Ya. Ciri nasabnya apa? Ini tetap ya mabni ya? Dia mabni. Mabni. Sebab ini bukan af'alul khamsah, ya kan? Ya. Jadi an yakhitna. Al-mala bisa. Al-mala bisa. Tuh. Sudah, ini yang jumlah apa nih? Jumlah fi'liyah. Sekarang ubah menjadi jumlah ismiyah. At-talibatu. Gimana? Berarti at-talibatu domirnya apa ini? Hunna. Berarti istato'a menjadi hunna. Istata'na. Begitu. Istato'na.
Berarti harus ingat tasrif. Istatona. Ini tasrif yang hari Selasa atau hari Rabu ya. Ya. Istatona an. Yakhidna. Ya, kesininya sama. An yakhidnal mala. Bisa. Al mala bisa. Tuh. Sudah. At-talibatu istata'na ay yakhidnal mala bisa. Istata'atu at-talibatu an tadi yakhidna Istata'at. bisa. Nah, dari boleh tukar At-talibatu istata'na ay yakhidnal mala bisa. Ini jumlah ismiyah kan? yakhidna al-malabisa. Ustaz, malabisa tu jamak taksir, mufradnya malbasun ya Ustaz? Ya, mufrad dari kata malbasun. Malbas. Labisa yalbasu libasan. Ada labasa. Jadi labisa bukan labasa. Labisa yalbasu ibu. Seperti hamidah yahmadu. Oh, labisa. Isim apa? Isim masdar miminya malbasun. Jamak dari malbasun adalah malabis. Yalbasu. Ayalbas ziyan rasmiyan. Ayalbasa libasan atau ayalbasa malbasan. Jamak Ya. wazan mafa'il. Ya, wazannya wazan mafa'ilu. Coba yang ini Pak, kalau domirnya anti Pak, istatoat anti. Baik. Kita lanjutkan. Bagus ini. Semakin berkembang. Kamu bisa. Kamu bisa apa? Kamu perempuan ya? Ya. Kamu perempuan? Sebentar. Kamu bisa. Bisa apa Pak Haji? Boleh. Ngomel. Ngomel. Ngomel suami. Lampau. Kamu perempuan bisa menyayangi suami. Iya benar. Ini mengomel pula. Nggak bisa. Nggak bisa ngomel. Apa ya? Ini aja, mengajak bicara aja ya. Hadatsa yuhaditsu. Bisa berbicara dengan suaminya ya. Ya. Berbicara Kamu perempuan boleh dengan suaminya. berbicara dengan suaminya. Sebab kalau mengomel ada yang tidak setuju, ibu-ibu tidak setuju. Ini kan macam ni, kamu perempuan bisa berbincang dengan suaminya. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? Jumlah ini dulu. Ini kan kamu berarti tidak ada jumlah fi'liyah ya, tidak ada jumlah ismiyah. Bagaimana? Ini kamu perempuan lah. Istatoat anti. Anti. Istata ubah menjadi anti. Istatoati. Bukan. Istatoti. Istatotu. Istatota. Istatoat. Istatotu. Istatoti gitu. Istata'ti. Bisa Ustaz. Takallama ya takallamu. Tuhan. Istatoti an. Bisa. Baik, sebentar. Bahasa Arabnya berbicara itu takallama. Tatakallamu. Tasrif dulu. Takalam la tatakalam, ya kan? Tatakallama lah. Kalau hadasa tak boleh guna Ustaz. Yang kelima daripada hadasa. Tahaddasa ya tahaddasu boleh. Tahaddasa ya tahaddasu, tahaddas la tatahaddas. Coba. Kamu bisa berbicara dengan suami kamu, bukan suaminya ya. Anta tahaddas. Istatoti tatahadasina. Dasina. Dua Hadaf nun. Istatoti an tatakallami. Ini seorang ni. Kamu ni seorang ni Ustaz kan? Dia anti lah, anti. Bukan jamak. Anti kan tatakalamina, ujungnya ada nun. Ini af'alu khamsah bukan? Ya betul. Af'alu khamsah berarti harfun nun kan? Hasbunun. Takalami.
Berarti an tatakallami. Bersama atau dengan suaminya ma'a zauja. Zaujiki. zaujika. Zaujiki. Zaujika. Zaujiki. 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 Anti kan perempuan, berarti zaujiki. Ya. Zaujiki. Atau ma'a ba'liki ya, ba'liki. Ba'liki. Siap, Ustaz. Ba'lun itu suami, husband. Sama dengan zauj, Ustaz. Ya, sebetulnya kalau zaujun itu bisa laki, bisa suami, bisa istri. Zaujun itu bisa laki-laki, bisa perempuan, artinya pasangan. Nah, kalau ba'lun itu special, for men. Kalau ba'lun itu khusus suami. Okey. Namanya bu'ulatun. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Dan para suami mereka lebih berhak untuk rujuk dengan mereka. Ba'lun, zamannya bu'ulatun. Ya, tapi kalau zaujun juga untuk makna suami juga boleh. Zaujun. Kalau istri berarti zaujatun. Nah, kalau ba'lun tidak ada ba'latun ya. Tidak ada suami perempuan. Nah, kalau zaujun artinya pasangan. Pasangan ada pasangan laki-laki, suami, ada pasangan perempuan, istri. Begitu Pak Haji. Istata'ti an tatakallami ma'a zaujiki. Ma'a zaujiki. Ini untuk mufrad Ustaz. Istata'ti. Tapi kalau kamu mufrad. Nah, kalau kamunya banyak, Istata'u. kamunya laki-laki ya. Kamunya perempuan. Istata'. Istata'. Istata'tunna. Istata'tunna. An Istata'tunna an tatakallami. an Tatakallamina. Tatakallami itu azabun. an tatakallamna Tatakallamna. ma'a Ma'a zauji. sama dari zaujun Azwaj. azwa azwaji kunna jama Azwajikunna. antunna lakunna kunna ma'a azwajikunna atau ma'a bu'ulatikunna. Dengan baik. Bijayid. Jayidan. Jayidan. Jayidan saja. Kalau kita guna bijaidin tu salah, ya, Ustaz. Tak benar. Tak benar. Bukan salah, cuma tak benar. Sama lah, Ustaz. Benar dan salah. Tidak salah, cuma belum benar. Dikit lagi. Sudah hampir benar, Ibu. Tapi tidak salah. Itu positive thinking namanya. Kita mesti banyak belajar positive thinking dengan Ustaz. Kalau lebih positif Ustaz, jayidan jiddan. Boleh. Jayidan boleh. Sangat baik, ya. Kalau dengan manja Ustaz, cakap manja dengan suami. Nak minta duit. Minta duit. Sebentar, ini habis ya. Habis ininya. Udah 12 buka surat. Baik, sebentar. Saya tukar dulu ya, sebentar. Saya belum tahu caranya, tapi mungkin perlu dari awal ya. Mohon maaf nih. Ini boleh screenshot nanti ya. Ada screenshot? Azwajikunna. Ya. Baik. Oke. Sebentar, ini saya belum tahu cara membuat screen baru ya. Dengan cepat. Baik, mulai lagi dari awal. Nah. Apa tadi? Kamu bisa istata'tunna ya. Istata'tunna an tatakallamna ma'a azwajikunna. Ma'a azwajikunna. Ma'a azwajikunna
Jayidan. Jiddan. Nah, Bilutfin. birrahmah wal mawaddah. Nah, Birrahmah. wal mawaddah. Okey. Birrahmah dengan kasih sayang, wal mawaddati dan cinta. Wah. Hubban. Nah, boleh juga bil birrahmati wal mawaddati boleh ditukar dengan hal. Hal. Jadi istata'tunna Tadi sebentar. Saya tukar warnanya biar berbeza ya. mawaddah. Istata'tunna Anta takallam Takallamna. Ma'a azwajikunna. an tatakallamna. azwaj kunna rahmatan. Tatakallamna Rahmatan. Ma'a azwajikunna. Nah, langsung gunakan hal. rahmatan Ustaz. Rahmatan wa mawaddatan. Dewa. Tuh. Rahmatan wa mawaddatan. Rahmatan. Wa Nah, jadi boleh birrahmati wal mawaddati jar majrur menggunakan bi. Boleh menggunakan hal rahmatan wa mawaddatan. Istata'tunna an tatakallamna ma'a azwajikunna rahmatan wa mawaddatan. Atau boleh tambahkan hubban. hubban. Ya. Wa hubban. Nah, ini siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara? Antuna. Antuna, laki-laki perempuan. Perempuan. Nah, para perempuan berbicara dengan suami mereka dengan cinta dan kasih sayang. Begitupun suami. Layyinan tambah Ustaz. Lembut. Ya. Ya. Dengan Kalau lembut. istata'tum kalau antum ya. Istata'tum an Istata'tum an tatakallamu. takallamu antum Ma'a azwa ni bukan azwa ni zaujan. boleh azwajikum, mau azwajikum boleh. Karena Ma'a zaujun itu bisa laki bisa perempuan. Azwajikum. Azwajukun. Azwajukum. Azwajikum. 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 Pasangan sini lebih arah istri ya. Azwajikum. Jayidan. Nah, Wahubban. tadi rahmatan boleh, rahmatan wa mawaddatan. Rahmatan wa madat wa mau Rahmatan wa mawaddatan wa lutfan. hubban wa layyinan. Wa lutfan walinan. Nah, laki-laki harus lebih banyak. Ini boleh dapat $1,000 ni. Boleh buat latifan. Lutfan. Kalau rahmatan lutfan. Masdar rahmatan masdar, mawaddatan masdar, lutfan masdar, linan masdar. Lutfan itu lembut ya, linan juga lembut halus. Lutfan mawaddatan wa lutfan walinan wa boy. Hubban. Hancur ni. Wah, selesai itu. Nah, Bapak Ibu, untuk para istri kalau dalam bahasa Arab selain menggunakan azwajikum, boleh juga nisaun ya. Nisaun. Nisaikum. Nisaikum. Artinya kan perempuan-perempuan kalian ya. Perempuan-perempuan Jadi kamu. maksudnya para istri. Kan di Al-Quran juga gunakan kata nisaun ya. Nisaukum harthul lakum. Nisaukum libasun lakum. Wantum libasul lahunna. Itu pakaian bagi lelaki. Bagaimana Ibu? Pakaian. Pakaian bagi orang lelaki. Ya, baju. Bagi suami. Nisaukum libasun lakum. Para Perempuan-perempuan kamu.
Betul, Jadi Ustaz. menerjemahkan bukan perempuan-perempuan kalian, tapi istri-istri kalian. Oh, istri-istri. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh orang suka bilang gini, apa? Mohon maaf ya, bahasa gaulnya. Cewek-cewek kalian. Cewek. Oh, Nah, cewek. cewek di situ maksudnya adalah istri di situ maksudnya. Istri, Kalau di okey. sini cewek belum kahwin, Ustaz. Oh, Kalau di Malaysia, cewek tu belum kahwin. Oh, selalu ya. girlfriend. Perempuan-perempuan kalian. Wanita-wanita kalian. Ustaz, kalau pakai amra'atun Ustaz? Ya, imratun Imra'atun. juga itu artinya istri. Boleh lah. Lagi Boleh bagus. kita ingat cerita dalam surat Al-Lahab. Istrinya Abu Lahab kan? Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab Saya sasla narun dzatal lahab wa imra'atuhu. Wamra'atu. Imratun artinya perempuan kan? Ya. Wamra'atukum lah. Nah, imratu Abi Lahab berarti perempuan Abi Lahab, maksudnya istrinya Abu Lahab. Nah, tapi kata imratun ini mufrad. Imratun itu mufrad. Jamak dia apa? Jamaknya apa? Imra'at. Imra'at. Umat ibu. Ummahat. Imratun nisaun. Oh, Jamaknya. nisaun. Nisaun. Nah, itulah. Ya, Imra'atun. ya, nisaun. Nisa. Aduh. Ummahat ibu-ibu. Imratun satu orang istri, satu orang satu- perempuan. ah. Jamaknya nisaun atau niswatun, bukan Niswat. imro'atun ya. Oh, ya, ya. Lazimnya Imra'atun. niswatun atau nisaun. Jadi nisan itu kadang bermakna perempuan-perempuan, kadang bermakna istri-istri. Lihat konteks. Itu imro'atun, terkadang mananya perempuan, terkadang mananya istri. Lihat konteksnya. Begitu. Ustaz, imra'atun dengan mirwah tu dia memang dekat-dekat je perempuan. Beda. Imra'atun Beda. cermin. Cermin Nih. kan? Perempuan mesti tengok cermin tu yang jadi mirwah tu, Ustaz. Beda ibu. Ada mar'atun, ada mir'atun. Imra'atun. Ya, untuk memudahkan ingat, boleh kita ingat-ingat mar'atun itu dengan mir'atun dekat ya. Ya. Mar'atun perempuan, mir'atun cermin. Orang untuk mudahkan ingat, boleh mengatakan mar'atun perempuan itu dengan mir'atun dekat. Mengapa? Karena perempuan suka bercermin. Itu tidak salah. Tetapi dari segi bahasa ini agak berbeda. Berbeda bukan hanya agak. Mar'atun dan mir'atun beda fi'il madinya. Coba, mar'atun fi'il madi, kalau kita ubah ke fi'il madi, bagaimana? Mir'atun. Maro'a, Mara'ah. yamro'u. Masdarnya mar'un, mar'an, mar'un atau mar'an. Dari mar'un muannasnya menjadi mar'atun kan? Ini cermin lah ya. Ini perempuan. Ini perempuan. Oh. Ini perempuan. Mir'atun baru cermin. Mir'atun cermin. Harakat ni sebenarnya. Ya. Ini perempuan. Mir'atun. Nah, ada lagi yang kedua, yakni maaf, Mirwah. sebentar. Ini salah tulis ya. Mir'atun, panjang A-nya. Mir'atun. Mir'atun. Coba ada yang tahu tidak? Fi'il madinya apa dari kata apa mir'atun? Dia ditambah alif ya. Kalau mar'atun maro'a, kalau mir'atun dari kata apa madinya? Fi'il madinya apa? Ra'ah. Mir'atun apa artinya mir'atun? Cermin kan? Cermin. Maro Ini biar ingat, cermin itu digunakan untuk apa? Ra'ah. untuk Untuk melihat. melihat kan? Lihat lah. Ya. Lihat. Cermin itu digunakan oleh seseorang untuk melihat dirinya. Ra'ah. Berarti dari kata ro'a, melihat itu kan masalahnya ro'a. Isim alat isim alat Ustaz kan mim. Betul isim alat, ro'a ya ro. Masdarnya ru'yatan. Ro'yan atau ru'yatan ya. Ru'yatan, ro'yan boleh, ro'yan. Tuh. Nah, isim
Isim alatnya adalah mir'atun. Makanya panjang tuh mir'atun. Apa artinya mir'atun? Mir'atun sigotnya adalah isim alat. Ro'a artinya melihat. Berarti mir'atun artinya adalah alat untuk melihat. Jadi beda antara mir'atun dengan mir'atun. Jadi ru'yah Ustaz, ru'yah. Ya, ru'yatun dari kata ro'a. Ru'yah ubatnya. Ru'yah buat ru'yah. Bagaimana Ibu? Ini ru'yah jampi ke apa nih? Oh, Bukan. beda lagi. itu mah ruqyah ya. Ru'yah. Ruqyah. Ruqyatun ini pengobatan apa Ibu tadi jampi-jampi. Jampi, ya. Mantra. 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 Itu ruqyatun. Kok bukan ruqyah. Bukan ru'yah, dia Ruqyatun. Mantra semerah padi. Macam-macam. Ya, Ya, begitu. Tak tidur lah semuanya. Semua dah ngantuk katnya dah cakap pun. Udah ngantuk? Iya, udah ngantuk. Baik. Dia lari. Baik, udah. Alhamdulillah. aduh. Rabbil alamin. Ya, Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita sudah belajar. Hari ini apa pelajaran kita? Slope. Itu apa? Istafa. Selain itu. Dan itu dan bisa. Nah, Bapak Ibu semua, silakan ya, nanti silakan berlatih menggunakan. Silakan Bapak Ibu gunakan kesempatan untuk berlatih membuat kalimat dari kata bisa atau boleh. Saya bisa, kamu bisa, dia bisa, Fatimah bisa, Khadijah bisa, Muhammad bisa, Ali bisa. Kalimatnya lanjutkan, bisa menulis, bisa membaca, bisa memasak, bisa bisa menjahit tadi ya. Ya, bisa menjahit. Domirnya bisa berbagai macam. Domirnya bisa anta, bisa anti, bisa huwa, bisa huma, bisa hiya, bisa antum dan sebagainya. Silakan di grup Bapak Ibu nanti bisa buat contoh kalimat masing-masing. Nanti kita masing-masing bisa saling belajar ya, bisa saling belajar satu sama lain. Gitu Bapak Ibu ya. Istata'ah saja saya istata'ah. Ya boleh istata'ah saja, istata'ah atau istata'at muannas. Istata'ah mudzakkar. Istata'at. Baik. Bagaimana? Itu juga memberi makna mampu ya Ustaz. Ya mampu atau bisa. Bisa di situ mampu atau sanggup. Bahasa Inggrisnya able gitu ya, able. Able to. Atau can. Boleh, sanggup. Boleh. Ya, boleh. Ya boleh dalam bahasa Melayu boleh. Betul, Ya. boleh. Ya boleh. Boleh. Baik. Bapak Ibu, sampai sini dulu barangkali. Ya, Pak. Istirahat dulu ya. Ya, baik. Alhamdulillah Bapak Ibu semua. Alhamdulillah malam hari ini fi hadhil lailah nahnu nata'allamu kalimata bisa atau boleh atau sanggup atau mampu di al-lughatil arabiyyah. Silakan Bapak Ibu kembali berlatih di rumah masing-masing dan bisa manfaatkan grup kita untuk saling belajar. Baik ayyuhal ikhwan wal akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Pelajaran ini sangat menarik insyaallah dan kita akan semakin terbuka untuk bisa memahami dan cara membuat kalimat-kalimat bahasa Arab. Hadza wa darsuna nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala faminkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak Ibu semua. Ya, malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD.
Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.